Oke. Nah, ini bisa menggunakan SEO, Google Ads, Facebook Ads. Ini ada marketplace, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Oke. Bagaimana mulainya? Ide. Nah, untuk mencetuskan ide inilah yang kadang-kadang sulit. Saya akan usaha apa? Kemudian, nah, ide bisa diciptakan dengan cara riset musuh kita. Cara memenangkan perseteruan adalah merangkul musuh kita. Jadi musuh-musuh kita itu jangan dimusuhi, tapi dirangkul. Maka dia akan takluk kepada Anda. Dan kita akan mendapatkan ilmunya dari dia. Nih. Kumpulkan info, konten, bisa artikel, foto, video, dan sebagainya. Nih. Bikin website. Nah, kemudian setelah itu promosikan. Ini ide. Nah, oke, testimoni jangan lupa. Buat testimoni sebanyak-banyaknya. Beberapa kali saya di Kemuning, di Tawangmangu, Karanganyar, Boyolali, sebenarnya tujuan saya adalah branding mereka dengan cara membuat testimoni. Dan saya cukup kaget manakala YouTube saya yang pribadi justru trafficnya lebih baik. Dan ternyata karena mengetahui sosok. Dan itulah kenapa akhirnya kita bantu produk-produk UMKM, kita review, kita posting, dan ternyata mereka mendapatkan yang lebih baik lagi. Nih. Jadi sebenarnya ketika Anda sosok itu dikenal, maka bisa menjadikan sebagai influencer yang baik. Nah, ini tadi. Oke. Nah, ini misalnya saya itu tidak pede sebenarnya ketika diminta untuk branding resto ini. Tapi kemudian saya coba sebelum restoran buka, kita kelola dengan baik, dan pada saat grand opening yang datang banyak. Alhamdulillah sekali. Jadi cucuk bayarin ini. Nih, testimoni, buat testimoni yang baik. Kenapa? Karena ketika nanti akan beli di online, yang dia cari adalah testimoninya, bintangnya dan sebagainya. Nih, ini Walker Band yang buat webnya juga saya, dan ada perbedaan yang sebenarnya loh. Kalau dulu seminggu cuma manggung berapa kali, setelah kita buatkan web dan kita buatkan YouTube-nya, luar biasa. Manggungnya bisa sehari bisa 2 kali. Ini Pawon Gelagahan Resto di Banyudono. Sama, dia ternyata kedatangan banyak lagi kunjungan yang berbeda dari orang-orang. Ini yang dia lihat. Nah, Bapak Ibu, inilah caranya untuk riset dengan cara klik tren Google. Nah, dengan di situ misalnya kita mengetikkan tren hijab di Indonesia, grafiknya ternyata naik. Berarti ini bagus untuk usaha. Baik yang offline maupun online. Ini bagus nih. Misalnya lagi tren ake. Wah, tren ake ini kesini tapi kemudian anjlok. Wah, ini nggak baik. Jadi jangan bisnis ake karena dia hanya musiman. Nih. Oke. Kemudian ini bibit tanaman. Ternyata bibit tanaman itu fluktuatif, tapi bagus nih. Jadi bibit tanaman sama sekarang ternyata fluktuatifnya bagus. Dia ternyata banyak dicari. Mungkin karena orang banyak yang stres, maka yang dilakukan melihat tanaman-tanaman dan juga ikan hias. Nih. Oke. Nah, ini pemutih. Nah, ini pokoknya pemutih ini untuk perempuan. Ternyata trennya naik terus. Karena perempuan banyak yang menderita kalau tidak tampil cantik. Kemudian ini, nah ternyata kita bisa cari juga di mana tadi ini pemutih ini trennya ternyata di Sulawesi Utara, ternyata di sini, ternyata tinggi. Nih, kemudian ini juga kita bisa dapatkan produk-produk yang terrelasi atau yang kompeten. Nah, skin whitening, soft topic, krim dari produk misalnya. Ternyata produk seperti ini juga banyak dicari. Jadi kalau Anda bisnis di bidang ini, maka akan baik. Nih. Nah, ternyata ketika diketikkan jual bibit tanaman, ternyata hasilnya 6.800.000 lebih. Nih. Sehingga ini kalau digunakan untuk bisnis bagus. Nah, kemudian kata kunci. Anda harus mempunyai kata kunci yang tepat. Simple
mudah diingat, dan ketika dicari ketemu banyak. Gunakan kata kunci tersebut sebagai hashtag Anda nih. Nah, ini disebentar lagi ternyata trafficnya juga bagus. Oh, ini ada di AdWords nih. Jadi ketika iklan nanti kita akan mendapatkan laporan seperti ini nih. Nah, kemudian yang ini adalah mengumpulkan materi. Oke, ini. Misalnya suatu saat, kita punya usaha. Kenapa sih harus beli beras di swalayan? Kira-kira alasannya seperti ini: praktis, dekat, bersih, dikemas, gengsinya tinggi dan nyaman. Ini alasannya. Kenapa kemudian kita tidak mengemas produk-produk UKM itu seperti ini sehingga banyak diterima di masyarakat? Kalau ini dibalik sama kita, kenapa sih kita lebih senang suka belanja di supermarket? Ya, alasannya bisa jadi sama. Nah, ingat, ketika kita berbisnis itu tidak menjual produk tapi menjual value, nilai manfaat. Kita beli sabun mandi, itu bukan sabunnya tapi manfaatnya sabun. Artinya sebenarnya seharusnya bukan merek tetapi manfaat sabun ini. Maka itulah kenapa muncul sabun siwak, pasta gigi siwak dan sebagainya. Kenapa? Karena value. Nih, jadi bisnis ini untuk value. Nah, yang selanjutnya dia akan menghasilkan revenue. Maka bayar tidak ada masalah. Oke, kita coba lihat sekarang. Misalnya begini. Ini saya buat seperti ini. Produk pertama harganya 10.000, tapi menghasilkan value 1.000. Produk kedua harganya 10.000, menghasilkan value 10.000. Produk ketiga 10.000 menghasilkan value 1 juta. Tentu kita akan memilih yang menghasilkan value paling banyak tetapi harganya murah. Nah, kemudian bikin web dan promosi. Ketika bikin traffic, bikin web, itu ada traffic, cold traffic, warm traffic, dan hot traffic. Nah, di beda kondisi, beda perlakuan. Contoh, kalau kita di jalan tol atau jalan raya, jangan sekali-sekali memasang harga di billboard. Kenapa? Jalannya banter, orang nggak akan memperhatikan. Jadi harga itu ada di sini atau di sini. Tetap karena ini cold ya, karena ini uang, maka di sini berikan promo. Kalau di depan pintu, di pintu toko, beli 2 gratis 1. Terus di situ juga ada diskon 50%. Nah, yang di sini hot, baru harga. Termasuk ketika kita masang promo di Instagram, Facebook, dan YouTube. Di depan jangan langsung diberi harga. Orang sudah malas. Kenapa? Biar orang tertarik dulu. Biar orang terpikat dulu. Begitu orang sudah tertarik dan terpikat, maka harganya tidak ada masalah. Oke, ini saya lanjutkan. Oh, iklan. Terus saya teruskan. Publish sosmed. Ada ukuran 43, 34. Nah, bagaimana memilihnya? Kalau akan diletakkan di Instagram, memang sebaiknya 34. Karena memang dia sejalur dengan handphone berdiri. Itulah kenapa ketika story atau IGTV, maka dia mensyaratkannya justru kebalik, 34 atau 9:16. Bukan landscape 16:9 atau 4:3. Memang beda strateginya atau segmennya, memang beda. Tetapi kalau memang Anda pengen selamat, ya sudah 34 saja atau 43 itu sudah cukup. Nah, ini contoh foto booth, masang iklan. Nah, ini bagus nih, sponsori. Misalnya ini juga ada, ini Jelajah Kampung Kota kemarin membuat flyer nih. Ini acaranya misalnya. Nah, berikan door prize. Misalnya. Jadi ketika ada orang yang menang atau menarik perhatian,
dapatkan satu set web gratis, free domain, free hosting 1 GB selama 1 tahun misalnya. Ini pancingan. Nanti bangunnya bayar misalnya. Ini misalnya foto berbicara. Tanpa kita tanyakan, ini ada di mana, pasti orang langsung tahu. Oh, ini di BSI. Oh, ini juga sama. Tanpa orang tanya lagi, oh ini di BSI. Ini sama. Ini sebenarnya yang dijual yang mana? Yang dijual itu kan ininya gitu loh. Tanpa orang tanya pun juga udah tahu. Misalnya, ini sama. Orang udah tahu. Oke, ini juga sama. Tanpa orang tanya lagi, oh ini di UNS misalnya, orang udah tahu. Oke, ini juga. Nah mungkin, ini ada logonya UNES misalnya. Ini misalnya, ini ada di mana? Samarinda misalnya. Nah sama ini jadi host misalnya dan sebagainya. Ini di RRI, ini di Teta TV, ini di Batam, Hanggaman, di mana lagi selain di Batam. Nah ini di Mejata. Ini juga akan menaikkan grade kita. Ini misalnya, ini foto berbicara, kalender lagi. Ini sama dengan seperti ini akan menaikkan grade. Banyak banget. Oke, ini foto berbicara. Ini produk Bejawa miliknya UMKM yang kemudian dicoba di branding dan alhamdulillah lebih baik. Ini di Kemuning misalnya. Kalau ada seperti ini pasti orang juga nangkap, oh Eka Sanjaf ternyata pernah ke BSI misalnya. Ini di Mataram, ini di UMS, ini di Ternate, ini di Wonosegoro, ini di Pelaut Plaza misalnya, ini di Unisri, ini di Karanganyar, ini Kominfo, ini Boyolali. Ini contoh-contoh yang orang tanpa harus tanya harusnya tahu. Oke, kemudian nih strateginya, bagaimana mendapatkan follower? Ada yang beli, cuman kalau beli itu statis nih. Saling follow antar teman, follow dong. Yang baik adalah bukan meminta follow, yang baik adalah kita follow dulu, kemudian komen di bawah, saya silaturahim dong, silaturahim balik dong. Pasti dia mau. Kenapa banyak yang follow? Maaf, ada gambar yang mungkin nanti agak sensi. Kenapa banyak yang follow? Yang pertama adalah menarik. Karena memang kontennya menarik. Lucu. Lucu misalnya. Bermanfaat. Unik. Bakar production misalnya. Pemilik akun cantik. Nah, ini banyak digunakan. Orang pasang wajah cantik. Padahal kamera jahat. Memiliki akun heboh, Nikita Mirzani misalnya. Nah ini seronok, maaf. Untuk berbagi keperluan, katalog. Saya menyarankan siapa terakhir kemarin, taruh produk Anda itu di marketplace. Loh Pak, kan belum tentu orang saya tidak terjangkau oleh Gojek. Betul, tetapi Anda punya katalog online. Yang ini yang susah didapatkan. Ini misalnya iklan, pasang iklan. Ini foto iklan. Nah ini iklan juga kampanye, menampilkan video. Ini untuk posting kegiatan. Ya, sorry, ternyata ada yang masang story saya seperti ini. Sopo mbuh ra ngerti. Nih, bagaimana mengolah? Nih, Anda harus kenali bahwa ternyata username ini nama pengguna. Ini yang nanti akan terlihat foto profil atau avatar, nama, direct message, ya bisa langsung berkomunikasi dengan yang punya. Bisa multi akun, jadi di dalam Instagram kita bisa tambah akun-akun itu yang langsung tanpa harus logout. Pencarian, jadi kita bisa mencari IG orang lain. Statistik Instagram kita itu yang lihat siapa saja, dari mana saja, usianya berapa, bisa dilihat statistiknya. Yang penting user Instagram ini bisa diganti ratusan kali, tidak ada masalah, sepanjang belum dipakai orang lain. Setiap postingan maksimal 30 hashtag. Di caption dan di komen. Boleh posting sebanyak apapun di Instagram dalam sehari. Sarannya memfollow 30 akun per jam, aman. Jadi jangan banyak-banyak karena nanti akan di blok sementara. Saran untuk unfollow 30 akun per jam. Kalau mau unfollow.
dan nge-like 100 like per jam. Nih. Tipe followernya kenapa toh kok jadi follower? Karena stalker, kepo. Jadi orang-orang yang menderita kepo ini bisa kita manfaatkan. Nih. Kemudian spammer. Ya spammer, nyepam dan loyal follower. Karena tadi mungkin orang-orang yang lihat YouTube saya, Instagram saya, ya karena kenal ini yang dilakukan. Nah, follow akun artis biar ini kita. Jadi ketika saya tanya bagaimana caranya Gurem Tungo bisa jalan 60 km per jam, caranya masuk ke baju orang, naik sepeda motor, maka bisa lari 60 km per jam. Kalau kita belum terkenal, kalau kita belum banyak orang tahu, caranya adalah dengan kita gandul sama orang yang sudah terkenal, jadi asisten dan sebagainya. Nih. Kemudian saya teruskan. Oke, ini yang penting. Jadi admin sebaiknya bagaimana, apa yang dilakukan? Posting sebaiknya minimal 3 kali sehari. Minim sekali yang buruk 1 kali sehari. Jamnya nih yang perlu dipelajari. Saya survei jam efektif dengan jam 6 sampai jam 7 pagi. Kenapa? Pada saat itu orang segi santai, sudah mandi, mau sarapan. Kemudian ketika sarapan apa yang dia lakukan? Ngepet. Dia kemudian gadgetan. Nah, jam 9 sampai jam 10. Kenapa? Di kantor orang itu sudah melakukan pekerjaan tahap awal. Nah, setelah selesai apa yang dilakukan? Ngepet lagi. Di sekolah, di kampus, ini jam istirahat. Oke, kemudian jam 10 dia masuk lagi. Jam ini kenapa? Jam makan siang, nggak usah kita bahas. Kemudian malam jam 18 sampai jam 19. Kenapa? Pulang rumah, ngumpul keluarga, ngepet lagi. Nah, pertanyaannya kenapa jam 21? Ternyata ketika orang mau tidur juga ngepet. Nah, ketika ngepet dia lihat, oh ini yang besok saya beli. Besok begitu sampai di kantor, sampai di sekolah, kampus, dia langsung pasti buka Tokopedia misalnya. Yang dicari, yang tadi malam dicari, dibeli. Ini paling efektif dari survei saya. Oke, kemudian postingan story 3 sampai 4 postingan setiap harinya. Ini tag jangan sampai lupa ngetag ya. Kalau ada yang komen dibales. Kalau ada yang like balik. Ini efektif. Ini silaturahim sebenarnya. Oke, ini caranya seharusnya udah banyak yang tahu. Oke, ini sudah banyak yang tahu harusnya. Oke. Ya, jangan lupa menyertakan nih alamatnya. Nih, jadi ini ada di mana? Dengan begitu ini akan membuat menjadi lebih dikenal lagi. Oke. Kemudian ini yang tadi saya katakan statistiknya. Ternyata yang mengakses dari mana saja, usianya berapa, perempuan atau laki-laki ada di sini. Oke. Kemudian ini hari apa ternyata yang tinggi. Ternyata di hari-hari ini makin weekend makin tinggi sepertinya. Nih. Oke. Kemudian nah ini YouTube, ini iklan. Jadi kalau YouTube kita sudah 1000 follower, subscriber dan punya 4000 jam tayang, maka kita akan mendapatkan iklan. Oke. Nah, hati-hati kalau kuning dolar seperti ini, dolarnya kuning, sebenarnya ada masalah. Karena sekarang kalau kita ada dolar bisa bagi hasil, atau kita dapat hitnya saja, tetapi semua pendapatan iklan lari ke pemilik akun misalnya. Nih. Oke. Nah, ternyata konten yang paling sering diminati apa? Soft news, wisata, kuliner, misalnya tutorial misalnya. Kemudian ini wisata kuliner. Nah, lagu misalnya. Nah, dulu kalau orang punya sarjana itu kan jaminan untuk bisa diterima kerja, banyak yang menerima. Tapi sekarang enggak. Network, istilah kita silaturahim. Maka ketika ada ajaran, ketika Anda bersilaturahim maka akan memperpanjang usia, itu tepat sekali. Jadi seharusnya ketika mulai sekolah
Disitulah sebenarnya network itu dibangun. Maka jangan sekali-kali mencederai teman-teman Anda. Biar teman Anda tetap baik sama Anda. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat teman yang Anda benci itulah yang ngangkat Anda. Ini sekolah atau kampus. Dulu kan sekolah kan harus klasikal. Sekarang kan enggak. Kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Bahkan Linus, ini yang punya Linux, David Philo dan Jerry Yang, Larry Page, Stephen Chen YouTube, Joe Hewitt, Firefox, Matt Mullenweg, dia membuat pada zaman mahasiswa. Jadi seharusnya ketika kita mahasiswa, manfaatkan ini momen waktu ini sebaik-baiknya, karena mereka menjadi hebat. Nah, hanya orang yang punya bekal lebih atau plus sajalah yang akan bisa eksis. Jadi kalau kita normatif saja, mungkin juga dapatnya normatif. Maka kita harus punya sesuatu yang lebih, yang harus ditonjolkan. Nih. Bapak Ibu, saya bisa ke sini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai, bukan karena saya apa-apa. Saya bisa ke sini juga bukan karena sehat, bukan karena pandai. Saya bisa ke sini bukan karena saya hebat, saya pandai. Saya punya seperti ini bukan karena saya hebat, saya pandai, bukan enggak sama sekali. Ini visa Amerika, ini imigrasi, tetapi karena izin Allah. Sehingga ketika kita pengen menjadi jauh lebih baik, minta izinnya ke Allah. Rekod begini, jadilah seperti kopi. Kenapa? Karena kopi ketika kita minum itu menyehatkan. Jangan banyak-banyak ya. Jadi kalau hanya secangkir sehari itu ternyata bagus untuk jantung. Tapi kalau lebih dari itu juga membahayakan jantung. Nih, kalau botol diisi dengan air comberan, jangankan Anda dikasih, beli aja tidak mau. Kalau botol diisi dengan air tajin, mungkin harganya 1.000. Kalau botol diisi dengan jus, harganya bisa 5.000. Botol diisi es teh, harganya bisa 5.000. Botol diisi ciu, mungkin Anda akan beli yang tertentu, tetapi banyak yang nggak mau. Jangan pernah mempermasalahkan botolnya, tapi Anda harus baguskan isinya. Tubuh kita ini semuanya sama, tapi isinya inilah yang akan memperbaiki diri kita. Yang membedakan level adalah gimana adalah ujiannya. Bapak Ibu kalau merasa, kok saya nggak pernah diuji, aku santai-santai aja. Anda harus mempertanyakan level keimanan Anda. Karena kalau orang yang beriman pasti akan diuji. Karena kalau nggak beriman berarti tidak. Kaya itu bukan jumlah harta, namun keleluasaan hati untuk bersedekah. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini punya